Tuhan, semua sama, semua sama. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, miskin dan kaya. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan, semua sama, tiada bedanya. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di Sapaan Teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah Tuhan yang memampukan kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, dan juga seluruh saudara-saudari kami terkasih yang mendengarkannya. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu 21 ayat 5, sebagai renungan kita di pagi hari yang indah ini, begini bunyi firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu mengatakan, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kemudian dia mengatakan, tuliskanlah itu, karena semua perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita terlebih sebagai orang percaya, kita sering bimbang, kita sering ragu, dan kita mungkin bisa jatuh kepada tidak percaya. Terlebih sebagai kita anak-anak Tuhan, mungkin kita ragu akan penyertaan Tuhan. Kita ragu akan janji Tuhan yang sudah disebutkan dan juga sudah disaksikan oleh Alkitab. Apa yang membuat kita bisa bimbang dan ragu? Ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin kita bisa bimbang dan ragu karena penderitaan-penderitaan masalah yang kita hadapi. Dan kadang masalah itu bisa datang tidak henti, atau masalah itu silih berganti datang. Dan mungkin satu masalah ditimpa dengan masalah yang lain. Dan juga mungkin kita juga tidak bisa pungkiri bahwa bukan hanya masalah penderitaan, tetapi keberhasilan hidup juga bisa kita meragukan akan keberadaan Tuhan. Dan bisa kita menganggap keberhasilan kesuksesan kita adalah hasil dari kerja keras dan juga usaha yang kita lakukan. Pada masa kitab ini dituliskan, sewaktu kitab Wahyu ini dituliskan oleh Rasul Yohanes, pada saat itu jemaat mengalami penderitaan. Karena pada masa itu Kaisar Roma adalah Kaisar Domitianus menyiksa orang-orang yang percaya. Tentu
ketika mereka tersiksa, maka mereka meragukan dan mereka bisa bimbang dan mereka bisa meninggalkan Tuhan. Dan untuk itulah kitab Wahyu ini dituliskan, di mana seperti tertulis dalam kitab Wahyu 1 ayat 1, Tuhan menyingkapkan melalui Yesus yang disampaikan kepada malaikat-malaikat dan dipercayakan kepada Rasul Yohanes untuk melihat apa yang bisa Tuhan lakukan. Terlebih dalam bacaan kita dengan judul perikop Langit dan Bumi yang Baru, rupanya Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus menyediakan langit, bumi, dan baru. Hal ini diingatkan kembali karena mungkin jemaat yang menderita itu ragu akan apa yang Tuhan bisa buat. Dan mungkin bisa juga lari dari arah tujuan mereka hidup sebagai orang percaya. Jadi penulis Yohanes mengingatkan kembali. Dia mengatakan bahwa Yesus itu akan duduk di dalam takhta. Dan ia mengatakan, lihatlah, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Dan baru yang dimaksud ini adalah seperti apa yang juga dikatakan dalam ayat 4. Bahwa Tuhan akan menghapuskan segala air mata. Tidak ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, atau kesakitan. Atau dari sisi lain tidak akan ada lagi penderitaan. Itu yang dimaksud baru. Artinya sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas hidup yang berbeda ya dengan dunia ini yang kita diami saat ini. Cuman persoalannya kapan itu terwujud, ini belum diwujud nyatakan. Tapi walau kapanpun itu diwujud nyatakan, kita masih menunggu karena firman ini juga mengatakan tidak dikatakan kapan waktunya. Tapi jelas Yohanes ingin menegaskan kita bahwa itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu tuliskanlah semua perkataan ini karena ini dapat dipercaya dan benar. Artinya Yohanes ingin menguatkan kita. Jadi dari bahan renungan ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan perlu menguatkan kita. Mungkin saat ini kita bimbang, mungkin saat ini kita ragu akan keberadaan Tuhan, akan penyertaannya, pertolongannya, akan rancangannya, akan masa depan kita. Yang pertama diingatkan bahwa Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap mengingat rancangannya. Rancangan yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Dan dia akan mewujudkannya pada waktunya kelak. Bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Itu yang diingatkan kepada kita. Kedua, mungkin saat ini kita ada dalam kesusahan hidup. Kita ada dalam penderitaan. Atau sebaliknya, kita merasakan sukses yang luar biasa. Terlebih, kita bisa juga merasakan ada penderitaan kita di tahun 2024. Mungkin sampai tahun baru dengan harapan baru, kita rasa penderitaan itu akan berganti dan akan berhenti. Dan kita akan keluar dari penderitaan itu. Tapi saat ini mungkin penderitaan itu belum berhenti. Baik sakit penyakit, baik ekonomi dan sebagainya. Bahkan kita bawa juga pada tahun 2025 ini. Mungkin saat ini kita bimbang ragu. Tapi yakinlah seperti apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan tetap mengatakan ya dan amin apa yang dikatakannya. Bahkan Rasul Yohanes mengingatkan pada penderitaan jemaat sewaktu menerima surat ini. Apapun terjadi tetaplah setia, bahkan jika kematian terjadi. Hari ini kita juga diingatkan, mari kita tetap setia. Yang kedua, jangan juga jumawa dan sombong. Kalau kita berhasil, tetaplah ingat bahwa apapun yang keberhasilan kita di dunia ini, apapun kesuksesan kita di dunia ini, itu bersifat sementara. Tetapi Tuhan menyediakan sebuah kesuksesan keberhasilan yang kekal abadi. Dan itu hanya bisa dilakukan di dalam Tuhan. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Yesus, bukan masalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini.
apakah baik ataukah sukses. Tapi yang lebih penting bagi kita, bersama siapa kita menjalani keberhasilan dan kesuksesan dan penderitaan itu. Jadi hari ini mari tetap percaya, minta kekuatan kepada Tuhan agar kita tetap mampu menjalani kehidupan kita, apapun situasi kita, bersama dengan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dan juga Sang Pencipta langit dan bumi yang baru. Yang keempat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita saling mendukung. Langit dan bumi yang baru adalah gambaran kebahagiaan, gambaran sorga. Itu terjadi kelak ketika Tuhan akan datang kembali. Tapi saat ini kita masih tinggal di dunia ini. Mari gambaran itu kita sudah dapat lihat. Ada di situ digambarkan tidak akan ada ratap tangis. Hari ini mari kita juga, tugas kita bukan hanya tertuju kepada kehidupan langit dan bumi yang baru. Tapi tugas kita sebagai orang percaya juga bagaimana menghadirkan langit dan bumi yang baru itu di dunia, di dalam kehidupan kita hari ini. Ketika ada saudara kita menangis, mari kita tolong. Ketika ada saudara kita dalam berkabung, mari kita ikut mendoakannya. Ketika ada orang kesakitan, mari kita juga mendukung, mendoakan. Kalau mungkin kita punya solusi atau jalan keluar, mari kita tolong dia. Itu harus kita lakukan, menunggu datangnya langit dan bumi yang baru. Saudara-saudari terkasih, itulah renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu. Tuhan tetap menyertai kita dalam kehidupan kita. Bahkan bukan dalam kehidupan hari ini, tetapi kehidupan kekal yang abadi juga Tuhan telah siapkan. Minta pertolongan Roh Kudus agar kita tetap jadi anak-anak yang setia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kembali Engkau mengingatkan kami. Ketika kami bimbang dan ragu akan penyertaan-Mu. Ketika kami bimbang dan ragu akan apa yang Engkau lakukan dan apa yang dapat Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tidak hanya menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tetapi Engkau juga menyiapkan masa depan kami di langit bumi yang baru. Dan itu dalam Yesus Engkau wujudkan. Mari, hari ini mungkin kami bimbang. Semua, terlebih mungkin saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu. Ada yang bimbang dan ragu. Mungkin kebimbangan dan keraguan itu akibat pergumulan dan masalah. Bisa saja mungkin dia menjauh dari Engkau Tuhan karena kesuksesan yang ada pada diri kami. Hari ini Tuhan kembali ingatkan, apapun situasi hidup kami harus tetap setia. Karena Engkau tetap menyatakan pertolongan-Mu. Bahkan Engkau menyediakan langit, bumi, dan baru kualitas hidup yang lebih baik. Dan Bapa, ajari kami untuk dapat saling mendukung, saling menguatkan dalam kehidupan kami saat ini. Supaya kami juga dapat menghadirkan apa gambaran situasi langit dan bumi yang baru. Ketika ada teman kami yang berduka, kami menolong. Ketika ada yang sakit, kami mendoakan. Ketika mungkin dalam pergumulan, kami bersama-sama mencari jalan keluar. Itulah tugas dan tanggung jawab kami saat ini. Sebelum langit dan bumi yang baru muncul itu Engkau nyatakan. Mampukan kami Tuhan, semua kami yang mendengarkan firman-Mu. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat semua kondisi keberadaan gereja-Mu yang Kau kasihi, GBKP Runggun Klender. Tuhan berkati hamba-Mu, pendeta yang melayani dengan pertua diaken, pengurus kategorial, pengurus PJJ, dan juga unit-unit. Berkati jemaat-Mu, ajari mereka mampu bekerja sama, saling menopang, saling mendukung, dan jadikan gereja-Mu Tuhan menjadi garam dan terang, sehingga dengan kehadiran gereja kami, itu dapat menjadi sebuah kesaksian buat lingkungan kami. Berkati gereja-Mu tersebut Tuhan. Kami menyerahkan semua pelayanannya. Kami menyerahkan semua situasi keberadaannya dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan melakukan semua aktivitas kami setelah kami mendengarkan firman-Mu. Apapun kegiatan kami, apapun pekerjaan kami di pagi hari ini,
Tuhan yang memberkati kami. Ini doa kami dan kerinduan kami Bapa. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama, Putramu Yesus Kristus, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan darilah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Salam.